Kau katakan pada semua orang bahwa akulah penyebab kau terluka dan tak ingin mengenal cinta. Aku diam, tak menampik semua perkataan itu. Tapi Tuan, kau harus tahu satu hal. Aku melakukan ini dengan sengaja, karena wanita yang tak memiliki rumah sepertiku tak pantas mengenal cinta. Aku bukan tak menyukaimu atau tak menaruh rasa, tapi terlalu banyak luka yang aku terima di dalam rumah. Bahkan pria yang bisa dikatakan cinta pertamaku saja adalah orang yang paling pertama yang membuat aku terluka. Setiap hari aku melihat bagaimana ia memperlakukan ibuku dengan kejam. Dan apa alasan aku untuk mencintaimu, Tuan? Apa alasan aku untuk menaruh rasa padamu? Sedang di dalam rumahku saja, aku sudah melihat banyak serpihan di dalamnya. Halo, aku Ayasa dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayasa. Kali ini ceritanya dari narasumber kita yang bernama Mbak Yuli. Mbak Yuli ini sekarang sudah berumur 28 tahun. Tapi beliau tidak pernah merasakan yang namanya cinta. Bahkan bisa dibilang beliau itu nggak pernah cinta sama laki-laki. Bukan karena dia nggak normal, tapi karena luka yang dibuat ayahnya itu membuat dia menganggap semua laki-laki itu adalah sama. Jadi dulu Mbak Yuli ini pernah kenalan sama pria. Tapi entah kenapa setiap kali dia berkenalan, dia tuh selalu takut. Takut jika pria itu sama seperti bapaknya. Karena bapaknya Mbak Yuli ini adalah seorang yang sangat kejam. Bapak Mbak Yuli ini bisa dibilang kejamnya itu bukan hanya mukul ibunya, tapi juga mukul dia. Setiap kali Mbak Yuli buat kesalahan kecil aja, bapaknya itu bakalan marah dan maki-maki. Itulah yang membuat Mbak Yuli takut untuk mengenal pria. Lambat laun, sampai di umurnya 28, dia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Laki-laki ini datang bersama keluarganya dan berniat melamar Mbak Yuli. Di situ Mbak Yuli benar-benar kayak ketakutan, kayak bisa mikir masa depan gitu. Kayak kalau aku nerima dia kayak bapakku nggak ya? Selalu seperti itu yang ada di dalam pikiran Mbak Yuli. Tapi beruntungnya lelaki yang disukai Mbak Yuli ini membuktikan kalau tidak semua laki-laki itu sama. Jadi dia mulai kayak ngajak Mbak Yuli jalan-jalan, menaruh perhatian, pokoknya yang membuat Mbak Yuli nyaman lah dia lakukan. Sekarang Mbak Yuli sedang berusaha membuka hati, dan dia merasakan laki-laki itu adalah rumahnya, rumah yang bisa dia tinggali kelak. Semoga pilihan Mbak Yuli ini benar-benar baik, dan semoga laki-laki yang memilih Mbak Yuli ini juga seorang yang bisa dipercaya. Karena wanita yang tak punya rumah dan ia akan menemukan rumah, biasanya
bakalan menaruh seluruh harapannya kepada rumah itu. Karena selama ini tentu dia adalah seorang yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Bukan karena dia bisu, tapi dia takut untuk bersuara, takut untuk menceritakan apa yang dia alami. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget di deskripsi di bawah video. Sampai jumpa di channel Cerita Bareng Ayesa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayesa. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayesa.